Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Lestari. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi 1, semester 1 angkatan tahun 2021, Universitas Kuningan. Sini saya akan mengerjakan beberapa soal beserta penjelasannya mengenai materi logaritma dan deret. Langsung saja ke soalnya. Oke, di sini sudah ada soal pertama. Soalnya, jika A log 5 sama dengan X dan A log 7 sama dengan Y, maka tentukan hasil dari A log akar 1,4. Diketahui A log 5 sama dengan X, berarti kalau A log 5 itu sama dengan X. Kemudian A log 7 sama dengan Y, berarti kalau A log 7 itu sama dengan Y. Ditanyakan A log akar 1,4. Jawab, A log akar 1,4 sama dengan A log akar 7 per 5. Akar 7 per 5 dari mana? Apakah dari sini? Ini 7, ini 5? Bukan. A log akar 1,4 itu dari sini. 1,4 merupakan pecahan desimal. Jadi kita bentukkan pecahan jadi 14 per 10. Nah, kemudian kita sederhanakan, dapatnya A log akar 7 per 5. Selanjutnya kita bawahkan, jadi dirincikan A log akar 7 per akar 5. Kemudian kita selanjutnya jadi A log akar 7 kurangi A log akar 5. Kenapa? Karena sesuai dengan rumus logaritma, yaitu ini. A log B per C sama dengan A log B kurangi A log C. A log kita masukkan akar 7 per akar 5, akar 7 per akar 5 sama dengan A log B berarti akar 7 akar 7, kemudian C akar 5 akar 5, jadinya A log akar 7 kurangi A log akar 5. Nah, kemudian jadinya setengah log 7 kurangi setengah log 5. Dari mana? Dari sini, sesuai dengan rumus eksponen akar N AM. Nah, jadinya A M per N. Kita masukkan akar 7. Akar 7 berarti di sini karena dia tidak berpangkat, berarti itu merupakan pangkat 1. Akar 7 per ini akar, jadinya akar itu 2, karena akar itu 2, jadinya sama dengan 7. M-nya kita ambil 1, N-nya dari sini 2, jadinya setengah log 7, sama aja yang 5 juga kayak gitu, jadi setengah log 5. Kemudian tadi saya sudah jelaskan kalau misalkan log 7 itu dianggap sebagai Y, jadi kita ganti setengah, jadi lognya dicoret, 7-nya dicoret, jadinya Y ini. Kemudian log 5 juga dicoret, jadinya X. Nah, jadinya setengah Y kurangi setengah X. Kemudian kita sederhanain lagi, jadi setengah kurung Y kurangi X. Sama aja sih hasilnya. Nah, jadi hasilnya segitu. Jadi A log akar 1,4 merupakan setengah kali Y kurangi X. Selanjutnya saya punya soal yang kedua, yaitu pertanyaannya, jika P dan Q memenuhi persamaan 4P sama dengan 2 pangkat Q tambah 7 dan log 8P ditambah 5Q sama dengan 1, maka P kurang Q itu berapa? Kita cari diketahuinya dulu. Diketahui, masukin 4P sama dengan 2 pangkat Q tambah 7. Jadinya ini kita buat pangkat dulu, karena agar kita bisa menyadarkan ini dan pangkatnya bisa turun. Nah, ini jadikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. 2 pangkat 2P sama dengan 2 pangkat Q tambah 7. Kemudian ini kita coret, jadinya 2P tambah Q tambah 7. Kemudian yang Q-nya ini dipindah ruaskan ke kiri. Jadinya kalau dipindah ruaskan itu tadinya positif jadi negatif, jadi sama dengan 2P kurangi Q sama dengan 7. Kemudian yang kedua, diketahuinya logaritma yang ini diturunkan, log 8P tambah 5Q sama dengan 1. Jadinya log 8P tambah 5Q sama dengan log 10. Kenapa kita nganggapnya log 10? Karena 10 log 10 itu jadinya 1, jadinya kita anggapnya 10. Jadi 8P ditambah 5Q sama dengan 10. Kemudian ditanyakan P kurang Q itu berapa sih? Nah, jawab, kita masukin yang tadi diketahui itu. Nah, kita sudah dapat 2P kurangi Q sama dengan 7. 2P kurangi Q sama dengan 7 disimpan di sini. Kemudian yang ini 8P tambah 5Q sama dengan 10. 8P tambah 5Q sama dengan 10. Nah, disimpan sini. Kita akan menuju tahap eliminasi. Karena tahap eliminasi itu salah satunya harus
mengeliminasi antara P atau Q. Kita eliminasi yang P, berarti kita kali yang 4, ini yang atas kali 4 dan yang bawah kali 1. Nah, 2 kali 4 8P itu. 2P kali 4 8P. Kemudian min Q kali 4 min 4Q sama dengan. Nah, 7 kali 4 itu kan 28. Selanjutnya tetap karena ini dikali 1. Nah, kita kan sudah mengalih-alihkan dan akhirnya ketemu ini nih, agar si P-nya tuh hilang. Nah, dikurangi jadinya. Kemudian kan min 4Q dikurangi 5Q sama dengan min 9Q. 28 kurangi 10 sama 18. Kemudian Q. Nah, karena Q itu kan min 9-nya di bawah, berarti 18 kurangi min 9. Q-nya sama dengan min 2. Nah, kemudian Q-nya udah dapet nih, tinggal kita mencari P. Nah, kita substitusikan ke yang persamaan yang ini. Ini nih, yang ini. Nah, 2P kurangi Q sama dengan 7. 2P kurangi min 2. Karena Q-nya sudah didapat tadi min 2. Jadi nah, masukin sama dengan 7. Nah kan 2P ini min kurangi min jadinya plus, jadinya ditambah. 2P tambah 2 sama dengan 7. Kemudian 2P 2-nya dipindah luaskan agar bisa dikurangi, jadinya 7 kurangi 2 sama dengan 5. 2P sama dengan 5. P sama dengan 5/2. Nah, Q-nya sudah dapat, P-nya sudah dapat, tinggal dikurangi. P dikurangi Q. P-nya 5/2 dikurangi Q min 2. Min 2. Nah, ternyata min lagi min jadinya tambah. Kemudian karena di sini itu berbentuk pecahannya, jadi kalau 2 itu biasanya per 1, 2/1. Kalau misalkan bawahnya tidak ada itu 2/1. Nah, kita jumlahkan seperti pecahan biasa. 5/2 ditambah 2/1. Ini samain dulu penyebutnya 2 kali 2 1 kali 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. 1 kali 5 5. Kemudian 2 bagi 1 2. 2 kali 2 4. 5 tambah 4 9. 9/2. Kemudian 9/2-nya kita sederhanain jadi dapatnya 4,5. Jadi itu jawabannya. Jawabannya P kurangi Q adalah 4,5. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini ada soal nomor 3. Nilai penjumlahan suku per-3 dan suku ke-5 dari barisan geometri 2,4/3, 8/9 adalah berapa? Nah, kita diketahui dulu suku pertama itu A, disebutnya dalam barisan geometri. Suku pertamanya itu kan 2. Nah, 2 di sini, berarti tulis 2 di sini. Rasio, kita mencari rasio. Rasio itu jarak antara satu suku ke suku lainnya. Nah, caranya itu ini suku kedua dibagi dengan suku pertama, 4/3 bagi 2. Nah, kalau pembagian itu kan biasanya dibalik ya. Di sini kan per 1 nih. Satunya itu dibalik, satunya bagi 2. Jadinya 1/2 gitu. Jadi 4 kali 1 4, 3 kali 2 6. Jadi 2/3. Kita udah dapat rasionya. Kemudian ditanyakan itu U3 dan U5. U3 tambah U5 berapa? Nah, di sini ada rumus barisan geometri rumusnya itu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Nah, kita cari U3 dulu. U3 kita masukkan A, berarti A sudah dapat, tinggal masukkan 2. Kemudian R juga tadi sudah kita cari, masukkan 2/3. Nah, N nya itu mau cari yang suku berapa? Karena kita cari suku ketiga, berarti kita masukkan 3. Nah, dikurangi 1 sama dengan 2 gitu kan. Nah, kita ke bawahkan jadi 2 kali 2/3 pangkat 2. Nah, kalau untuk pecahan ini dirubahnya itu seperti ini, seperti rumus yang eksponen ini. Nah, jadinya itu kayak 2/2 kali 3/2, berarti 2/2 itu 4. 3/2 itu 9. Nah, jadinya dapatnya 2/4/9. Kemudian dikalikan 2 kali 4 8. Jadinya U3 itu dapatnya 8/9. Selanjutnya U5 juga sama, tinggal masukin aja. A-nya itu 2, rasionya udah dapat tadi 2/3. Nah, akhirnya karena kita cari U5, berarti di sini tulisnya 5. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Nah, untuk pecahannya sama aja kayak yang ini. Jadi 2 kali 2/4 berapa? 3/4 berapa? Nah, setelah dikali-kalikan dapatnya segini. 2 dikali 16/81 sama dengan 32/81. Nah, ditanyakan tadi kan U3 tambah U5. Nah, kita masukin 8/9.
tambah 32 per 81. Kita sebutkan penyebutnya. 81 bagi 9 kali 8 72. 81 1. Ini kali 1 kali 1 kali 32 tinggal ditambahkan 100, jadinya 104 per 81. Jadinya U3 tambah U5 adalah 104 per 81. Oke, soal yang terakhir ada nomor 4. Jika diketahui 4 suku pertama dari barisan aritmatika adalah X, Y, W, 2Y, maka nilai Y per X adalah. Nah, kita cari-cari dulu rumus-rumusnya. Karena barisan aritmatika itu mempunyai rumus tersendiri, yaitu rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, kita anggapkan X itu 1, Y itu U2, W itu U3, dan 2Y itu U4. Nah, kita masukkan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kurang kali B. Nah, U1 X, nah kita tambahkan A tambah, kemudian 1, kita masukkan 1 kurangi 1 kali B, A tambah 0 kurangi B kali B. Nah, biasanya itu nggak usah ditulis ya kalau 0 itu tidak bisa. Nah, jadi itu sama dengan A. Nah, untuk yang Y, U2 kita masukkan A ditambah kita masukkan 2 kurangi 1 kali B. Nah, kemudian A ini kan 2 kurangi 1 jadinya 1 B. Nah, biasanya Y tambah A tambah B, karena 1 itu jarang ditulis, jadi cuma tulis B doang. Untuk U3 dan U4 juga sama, tinggal dimasukin, tinggal di 3, ini 4 dikurangi 1, ini 3 kurangi 1, jadinya ini yang W itu A tambah 2B dan 2Y itu A tambah 3B. Nah, kemudian itu disubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, persamaan 2 itu kan 2Y sama dengan A tambah 3B. Nah, persamaan 1 itu kan ini nih, Y A tambah B. Nah, kan ini Y nya udah nih. Nah, jadi kita masukkan yang ini. Nah, A tambah B, jadi 2A tambah B sama dengan A tambah 3B. Kemudian 2A ini dikalikan 2A ditambah 2B ini dikalikan ke sini. A ditambah 3B. Kemudian dengan A itu pindah ruas ke sini. Nah, jadi dikurangi, tadinya positif jadi negatif. Nah, di sini. Yang B juga ada pindah ruas ke sini. Tadinya positif jadi negatif. Nah, jadi 2 kurangi A. Ini 2 kurangi 1 sama dengan 1. 3 kurangi 2 sama dengan 1, jadi A sama dengan B. Nah, kan tadi udah dimasukin tuh rumus-rumusnya. Kita masukin. Nah, X sama dengan A karena ini A ya. Kemudian Y sama dengan A tambah B. A, B nya diganti A, jadinya 2A. Nah, W kemudian A ditambah 2B, A ditambah jadinya 2A, jadi 3A. Kemudian 2Y, A ditambah 3B, A ditambah 3 sama dengan 4A. Nah, karena sudah dicari semuanya, tinggal menghitung ini Y per X berapa. Nah, Y per X, Y nya mana Y? Y nya 2A, 2A masukin sini, kemudian X nya A. Nah, tinggal A nya coret, jadi Y per X sama dengan 2. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan itu cukup mudah dimengerti. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.